Aduh, nih sejarah Sultan Iskandar Muda kok susah banget ya, detailnya banyak banget. Wah. Apaan sih, Des? Hah? Apaan? Ini Sejarah. sejarah ya. Materi apa sih, Des? Ini Sultan Iskandar Muda nih, aduh susah banget. Ya elah, Des. Ini mah gampang banget. Iskandar Muda. Gini. Gimana kalau kita jelasin aja, mau nggak? Ya boleh. Ayo jelasin yuk. Oke, jadi kita mulai dari latar belakang Sultan Iskandar Muda dulu ya. Jadi gini, Sultan Iskandar Muda itu lahir sekitar tahun 1583 di Banda Aceh. Dia berkuasa dari 4 April 1607 sampai wafatnya di 27 Desember tahun 1636 pada usia 52 sampai 53 tahun. Beliau itu ibarat Alexander Agungnya Nusantara loh. Gelarnya aja ada Iskandar Muda. Bisa dibilang beliau itu adalah zenit emasnya Aceh pada tahun 1607 sampai tahun 1636. Zenit emas itu maksudnya apa? Puncak kejayaan. Bayangin aja, waktu itu Aceh lagi kejepit antara Portugis di Malaka sama Belanda atau VOC yang sudah mulai agresif. Di dalam, Aceh juga sedang kacau balau karena adanya perebutan tahta dan kekuasaan Ulay Balang atau bangsawan daerah yang telah tercerai-berai. Lalu, Sultan Iskandar Muda pun datang untuk menggantikan Ali Riayat Shah III dan langsung bilang, ini kekuasaan gue. Oh, dia langsung sentralisasi kekuasaan gitu. Caranya gimana? Apa dia langsung perang? Dia pakai strategi populisme otoriter yang cerdas. Langkah pertamanya bukan kompromi tapi sentralisasi total. Dia patahkan kekuatan bangsawan dan Ulay Balang. Taktik populernya itu menyita lubung pangan kaum kaya yang nimbun terus dibagai ke rakyat. Wah, kayak Robin Hood versi Sultan ya. Biar rakyat dukung dia dan lawan politiknya lemah. Nah, betul tuh. Jadi itu kunci intimidasi dia. Yang lebih gila lagi, dia tuh punya filosofi keadilan besi, yang dimana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, membangsawan yang korupsi. Terus juga oleh Balang yang menyeleweng atau bahkan yang berontak. Yang dimana tuh sanksinya hukum mati atau pancung. Sumpah itu sekeras itu sih. Wah, sekeras itu. Biar apa sih dia sekeras itu? Itu persyarat untuk stabilitas. Aceh mau jadi pusat monopoli perdagangan rempah-rempah. Kalau internalnya aja kacau, ya pedagang internasional pada kabur. Nah, dengan hukum besi, beliau menjamin adanya keamanan dan kepatuhan dalam sistem dagang. Makanya, beliau itu terkenal dengan kutipan Mate anak mepat jerat, mate adat patamita, yang artinya anak mati ada kuburannya. Namun apabila hukum atau adat yang mati, di mana kita mencarinya? Oleh karena itu, hukum lebih sakral dari segalanya. Keren. Nah, terus kalau ekspansi teritorialnya gimana? Dia berhasil ngapain aja? Gede banget. Beliau menguasain hampir semua pelabuhan penting di pantai barat Sumatera dan sebagian besar pantai timur loh. Di Semenanjung Melayu, beliau juga menguasai Kedah, Perak, dan Pahang. Puncak ekspansinya adalah invasi ke Kesultanan Johor pada tahun 1613 sampai tahun 1615. Terus hubungannya sama Eropa gimana? Dia musuhin sama siapa? Musuh utamanya tentu Portugis di Malaka
puncaknya di Pengkempungan Malaka tahun 1629. Meskipun Malaka nggak jatuh permanen, ekspedisi itu buktiin kemampuan angkatan laut Aceh dan memperlambat laju kolonialisme sama Belanda atau VOC. Dia pragmatis, sempat kesal karena VOC belah Johor, tapi dia tetap mau jago hubungan dagang karena Belanda musuhnya Portugis. Terakhir, soal intelektual dan agamanya, katanya Aceh itu pusat keilmuan Islam ya? Nah, tepat banget tuh Nes. Dia itu patron mistisisme Sufi. Ulama besar kayak Hamzah Fatsuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani atau yang mengembangkan paham wahdatul wujud dapat patronase dari dia. Menariknya, di istana juga ada debat teologi sengit dengan ulama yang mengkritik mereka kayak Nuruddin Ibn Ali Al-Raniri. Ini nunjukin vitalitas intelektual Aceh. Ada satu hal yang bikin aku bingung. Kasus anaknya sendiri, Merah Popok. Kok dia dihukum rajam? Nah, itu dia klimaks dari filosofi keadilan besinya. Merah Pupok itu putra mahkota dan ahli waris tata. Beliau dihukum karena pelanggaran hukum atau moral. Dengan mengorbankan putranya sendiri, Sultan Iskandar Muda telah membuktikan omongannya kalau hukum itu lebih sakral daripada tahta maupun keluarga. Hai, moralitas politiknya mahal banget. Tapi berarti dia nggak punya keturunan laki-laki lagi dari garis pendiri kan? Persis sekali. Keputusan itu secara moral sudah kuat. Tetapi dinasti pendiri atau Wangsa Mahkota Alam telah putus di situ. Setelah beliau wafat pada tahun 1636, penerusnya adalah menantunya sendiri, yaitu Iskandar Tani. Bisa dibilang ini ironis sih, karena sentralisasi yang kuat itu malah bikin sistemnya rapuh setelah beliau tiada. Makanya beliau itu dikenang sebagai pahlawan nasional, yaitu SK Presiden tahun 1993. Namun juga menjadi cerminan kritis buat para pemimpin modern yang sibuk nyiapin dinasti politik ketimbang menegakkan hukum secara adil. Sekarang jadi jauh lebih jelas. Jadi zenit emas Aceh itu dibangun di atas keadilan besi dan supremasi maritim ya. Makasih Syah. Sama-sama Danesh. Jadi intinya beliau adalah otokrat yang brutal dalam hukum. Namun beliau menggunakan kekuasaan itu untuk stabilitas ekonomi dan keadilan sosial terhadap elit yang korup. Nah, itu warisan besarnya. Nah, jadi itu tuh warisan besarnya. Itu dia jadi sejarah dari Sultan Iskandar Muda. Oh gitu. Ya oke. Aku ngerti. Oke, Kak. Ya udah. Thank you all. Terima kasih. Terima kasih.